Baik, saudara-saudara, kita akan mulai dengan kuliah kita pada sore ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang 14 metode tafsir yang saudara-saudara sudah peroleh, dan materinya ada di e-akademik, silahkan download sendiri. Dan hari ini kita mulai memperdalam metode tafsir yang pertama, yaitu metode tafsir historis kritis atau kritik sejarah. Ya, kita akan mencari tahu seperti apa metode tafsir kritik sejarah. Kemudian kita memberikan beberapa contoh sekaligus tugas. Sebagai pendahuluan, tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah membahas 14 metode pada waktu lalu, dan nanti dalam tatap muka kedua sampai ke 13, tiap kali tatap muka kita membahas satu persatu metode-metode itu sampai dengan selesai. Lalu tiap kali membahas satu metode, pasti ada tugas yang saya berikan. Mohon supaya tugas-tugas itu dikerjakan dan hasil kerjanya masuk ke diskusi kita di e-akademik. Jadi kalau tidak menjawab pasti tidak terekam di e-akademik dan saya tidak bisa lihat. Tapi kalau saudara tanggapi pertanyaan-pertanyaannya, itu pasti muncul di e-akademik. Nah, kita khusus untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kritik sejarah atau historis kritis. Pengertiannya seperti apa? Atau definisi kritik sejarah itu seperti apa dalam ilmu tafsir? Metode kritik sejarah atau historis kritis adalah salah satu metode tafsir yang berupaya untuk menempatkan teks dalam konteks historisnya. Ya. Jadi teks Alkitab yang nanti kita baca atau kita pilih untuk kita baca itu ditempatkan dalam konteks historis pada saat teks itu ditulis. Kita semua juga pernah menulis surat, entah kepada orang tua atau kepada teman, dan biasanya situasi pada waktu kita menulis surat itu mempengaruhi isi surat itu atau tercermin dalam isi surat itu. Nah, demikian juga teks-teks dalam Alkitab. Ketika penulisnya menulis teks-teks itu, ada situasi sejarah tertentu pada waktu itu yang ikut membentuk wawasan, pikiran, dan tanggapan dari penulis teks Alkitab. Nah, untuk itu dalam menafsir teks Alkitab menggunakan metode kritik sejarah, kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan historis tentang kesejarahan teks yang kita pilih. Ya. Jadi ibaratnya kita akan melihat teks itu sebagai jendela, ya, di mana melalui jendela itu kita bisa melihat keluar ke alam terbuka. Jadi itu kritik historis. Kita melihat sejarah, situasi sejarah pada saat teks itu ditulis. Kemudian kita juga akan melihat konsep-konsep atau kata-kata atau simbol-simbol yang diungkapkan dalam teks itu. Lalu kita mencari maknanya, makna dari kata-kata atau simbol menurut pemahaman orang pada masa teks itu ditulis.
Jadi kita tidak memahami teks itu menurut pendapat kita pada saat sekarang. Tetapi kita memahami konsep-konsep atau kata-kata atau simbol itu menurut pemahaman orang pada saat teks itu ditulis. Nah, itu yang kita namakan sebagai metode kritik sejarah. Sekarang, kira-kira pertanyaan-pertanyaan kunci apa yang ada kalau kita menggunakan metode kritik sejarah? Ada sejumlah pertanyaan yang harus kita miliki kalau kita menggunakan metode kritik sejarah untuk menafsir teks Alkitab. Ya. Misalnya, kira-kira kapan teks atau kitab yang saya tafsir ini ditulis? Kira-kira ditulis kapan? Kapan di situ menyangkut waktu. Kemudian pertanyaan yang lain, siapa penulis teks ini? Siapa yang menulis teks atau kitab yang saya mau tafsir sekarang? Siapa penulisnya? Kemudian ada pertanyaan, kenapa atau alasan apa teks ini ditulis? Itu pasti ada alasannya. Kepada siapa teks itu ditulis? Kepada jemaat, atau kepada diri sendiri, atau kepada keluarganya, atau kepada sahabatnya? Itu masuk dalam pertanyaan-pertanyaan sejarah. Kemudian dalam kondisi seperti apa teks itu ditulis? Kalau teks itu dia berupa doa, maka kita bisa mengubah pertanyaannya dalam kondisi apa si pendoa itu menyampaikan doanya. Jadi kondisi. Nah, kondisi di sini bisa kondisi pribadi, ya. Kondisi pribadi. Waktu itu dia sedang menghadapi kematian anaknya, ya. Atau dia baru saja kehilangan orang tuanya. Itu kondisi-kondisi pribadi. Atau dia sedang berada di penjara dan seterusnya. Tetapi kondisi juga bisa berbicara tentang kondisi agama pada saat itu seperti apa. Dipenuhi dengan penyembahan berhala atau bagaimana? Situasi agama waktu itu seperti apa? Situasi sosial waktu itu seperti apa? Apakah ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat itu saat menulis kitab? Kemudian situasi politik waktu itu seperti apa? Situasi ekonomi seperti apa waktu itu, waktu teks itu ditulis. Jadi kita berusaha mencari tahu kondisi sosial, ekonomi, politik pada saat teks itu ditulis. Lalu kita juga bertanya tujuan apa teks atau kitab ini ditulis. Ya. Lalu apakah pesan atau kerikma yang mau disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar waktu itu. Lalu apakah arti atau makna atau konsep menurut pemahaman orang waktu teks atau kitab itu ditulis. Jadi kalau kita mencari tahu konsep tertentu dari teks yang kita baca, misalnya dalam teks ini bicara tentang pengurapan, ya. Bagaimana imam-imam mengurapi raja, seseorang menjadi raja. Nah, kalau itu konsepnya pengurapan, maka kita cek waktu itu pengurapannya itu seperti apa. Kalau orang mengurapi itu seperti apa, itu harus dicari tahu. Apa yang dipakai, alat apa yang dipakai, minyak seperti apa yang dipakai. Jadi itu kita mencari tahu sebuah konsep dalam Alkitab. Kalau dia bicara tentang persembahan waktu itu seperti apa?
apakah yang dipersembahkan waktu itu. Jadi bukan kita bicara tentang persembahan pada masa kini, tapi yang masa lalu ketika teks itu ditulis. Kalau kita menggunakan pendekatan kritik sejarah. Berikut, jadi ada sejumlah pertanyaan tadi kita sudah bicarakan. Kira-kira syarat apa yang perlu dimiliki oleh seorang penafsir yang menggunakan kritik sejarah? Kira-kira syarat apa? Syaratnya ialah dia harus tahu sejarah Israel. Jadi kalau menafsir menggunakan metode historis, metode sejarah, kritik sejarah, maka kita harus belajar tentang sejarah Israel. Jadi buku-buku atau kitab-kitab yang bicara tentang sejarah bangsa Israel harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan kira-kira teks ini lahir atau ditulis pada abad keberapa, lalu dalam peristiwa seperti apa. Kalau kita tidak tahu sejarah Israel, kita tidak tahu tentang sejarah, maka kita tidak mungkin bisa menafsir teks itu. Nah, jadi syaratnya bagi penafsir yang menggunakan metode sejarah ialah tahu sejarah Israel. Dia harus tahu zaman bapak-bapak leluhur itu seperti apa. Mulai dari Abraham sampai kepada Yakub. Kehidupan mereka saat itu seperti apa. Seorang penafsir harus tahu ketika Yakub dan keluarganya mengungsi ke Mesir itu seperti apa. Selama berada di Mesir selama 430 tahun, apa yang terjadi di sana. Itu harus dipelajari. Ya. Kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, ya, mereka berjalan di padang gurun. Waktu keluarnya seperti apa? Apa yang terjadi sepanjang jalan dari Mesir ke Kanaan. Itu harus dipelajari. Supaya ketika kita membaca teks, kita bisa hubungkan, oh berarti teks ini muncul pada saat mana, kapan. Jadi syaratnya itu tahu sejarah, ya. Lalu dia juga harus mengetahui, seorang penafsir yang menggunakan metode sejarah, dia harus tahu cerita ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu seperti apa? Sesudah berada di tanah Kanaan, mereka masuk pada zaman hakim-hakim. Hakim-hakim memerintah itu seperti apa? Kemudian sesudah zaman hakim-hakim, masuk ke zaman monarki, zaman kerajaan, mulai dari Saul dan seterusnya sampai raja terakhir Yoyakin. Itu semua harus dipelajari, ya. Kemudian pecahnya kerajaan Israel menjadi dua bagian. Nah, itu harus tahu alasannya apa sampai itu pecah. Lalu raja-raja yang memerintah di dua kerajaan itu, di Israel Utara dan Selatan, itu harus dipelajari. Lalu mengapa Israel Utara, Samaria itu hancur? Diserang oleh tentara Asyur tahun 722. Itu sejarah harus kita tahu, ya, sebelum kita menafsir. Lalu jatuhnya Yerusalem itu kapan? Pembuangan ke Babil kapan? Kapan mereka kembali dari Babil? Lalu bagaimana pembangunan Bait Allah kedua? Siapa yang berperan di situ membangun Bait Allah kedua? Sesudah pembangunan Bait Allah kedua dan ditahbis, siapa yang berperan di sana? Jadi, itu termasuk sejarah yang kita harus pelajari. Bagaimana Tuhan Allah memanggil nabi-nabi, ya. Nabi Yeremia dipanggil seperti apa? Nabi Yesaya, Nabi Yunus, Nabi macam-macam. Ada sekian banyak nabi. Itu harus dipelajari. Kapan nabi-nabi itu bertugas? Pada zaman pemerintahan siapa nabi-nabi itu bertugas? Jadi semuanya harus kita pelajari. Baru kita bisa bilang, oh, teks ini muncul pada zaman pemerintahan siapa. Dan
kita tahu sejarahnya. Kita tahu sejarahnya sehingga kita bisa menafsir. Ya. Karena kalau kita tidak mengetahui sejarah Israel, maka kita baca teks itu tidak tafsir lagi, langsung masuk ke penerapan. Nah, kadang-kadang seperti yang tugas yang pertama saya berikan kepada kalian, itu eisegese yang masuk, bukan eksegese yang masuk. Nah, kali ini untuk apa? Untuk menerapkan kitab atau metode tafsir historis kritis atau kritik sejarah, saya memberikan tugas kepada saudara-saudara untuk apa? Untuk mencoba membaca teks tafsir kitab Yunus. Kitab Yunus, bisa pilih bagian tertentu dari kitab Yunus, atau bisa juga membahas latar belakang kitab itu. Kapan ditulis, ya. Jadi harus ajukan pertanyaan historis seperti pertanyaan-pertanyaan tadi. Siapa yang menulisnya, kapan dia berada di mana, dalam situasi seperti apa, situasi politik, situasi ekonomi, situasi keagamaan seperti apa. Dia mau tulis kitab Yunus ini mau ditulis untuk menjawab pertanyaan apa atau persoalan apa. Nah, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi untuk saudara menggali kitab Yunus. Lalu saudara masing-masing bisa menjawab pertanyaan itu di dalam atau menjelaskan tentang penulis kitab Yunus dan lain-lain, itu bisa muat di diskusi, ruang diskusi kita di e-akademi masing-masing. Saya bisa tahu kalau ada yang tidak menjawab, karena nanti ada catatan di sana, dan pasti nilainya juga dipengaruhi oleh selama ini tugas-tugas yang diberikan dia jawab atau tidak. Jadi tugas kita untuk semua ialah cari tahu kitab Yunus ini siapa yang tulis, kapan ditulis, ya, dia tulis kepada siapa, tujuannya apa, dalam situasi seperti apa. Itu. Jadi gunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi untuk menelaah kitab Yunus. Baik, kuliah kita hari ini cukup sampai di situ, karena saya mau supaya kalian ada waktu untuk meneliti kitab Yunus dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nah, kalian bisa berdiskusi sendiri-sendiri, berdua, bertiga, berempat, tapi waktu menjawab masing-masing menjawab di e-akademi sendiri, ya. Jawaban sendiri-sendiri, tidak bisa digabung. Saya akan kirim bahan kuliah ini ke